Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang menika sampai memasuki semifinal wis mulai sementara wis maju alhamdulillah awake dhewe paling saged bidal kuwi sesuatu fadlun minallah, fadl dari Allah. Mulai sampai ditakbir diparingi saged bidal terawih wonten dawuh sapa wong kok terawih salat berarti menjumpai Lailatul Qadar, di mana satu ibadah berpahala 1000 bulan. Luar biasa, alhamdulillah. Kembali salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil mungkin di tahun ini, tahun terakhir kita bisa iktikaf. Mungkin di tahun ini, tahun terakhir kita bisa ngaji. Jadi kita ketemu Allah, kita nanti terus ngaji sabun, bisa ngakoni kadang-kadang dilampahi, kadang-kadang tidak. Pun dilampahi, insya Allah namanya iman. Makanya dari sebelahnya pisah-pisahlah tahu dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu bihatal dimakruhkan meninggalkan sholat tahiyatul masjid lil khabaris sabiqi, karena hadis yang telah lewat. Ini hadisnya disebut idza dakhala ahadukum al-masjid wala yajlisu hatta yusalliya rak'ataini. Ketika seseorang memasuki masjid, maka jangan duduk sampai ia melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa quluhu min ghairi mudrin. Itu semua dilakukan masuk masjid rokok tahiyatul masjid leto-leto mundur. Amma bihi ka'an kana maridun aw khatiban dakhala waqtal khutbah aw amara aw muridu tawaf fala yukrahu lahu tarku. Bila ada umur itu seumpama kondisinya sakit, jadi dia ke masjid hanya ada sesuatu dari temannya, bagaimana dia sakit, itu boleh tidak terabad tahiyatul masjid. Atau seorang khatib ketika masuk dia sudah waktunya khutbah, itu jamaah wis ngerteni bila wis munggahne ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, kelake teko pada sholat itu justru malah makruh. Atau seseorang yang memasuki Masjidil Haram hendak tawaf, fala yukrahu tarkuha bal yukrahu lahu fi'luha fil akhirah. Justru orang-orang ini
Na'am in qarba qiyamu maktubati Jum'atin aw ghairuha. Benar tidak makruh bila masuknya masjid ini sudah mendekati iqamahnya sholat Jumat atau sholat maktubah, sholat 5 waktu yang selain Jumat. Kan mungkin awal dulu teko jamaah wis meh omah. Itu memungkinkan sekali. Istidrakun min karahatit tarki fi wa fihi annahu idzan tadharu qa'iman fala taraka litiradiha fil fardhi wala makna hina idzin. Justru dia menunggu sholat fardhunya. Wa khasyiya law istaghala bi tahiyyati fa tafadila bi tahallul intadharu qa'iman. Justru karena dia tujuan ke masjid adalah sholat jamaah itu adalah syiar. Jadi lek sholat fardu sing sae ning masjid ning mushola, tapi lek sholat sunat ning dalam itu jadi omahe salat mesti sholat fardu ning masjid sunat masjid omahe lan masjid. Kalau dibalik, wah dulu yang rumah, sunat yang rumah, tak tahu nih masjid. Dikira tangganya orang Jumatan orang bedal bisa. Padahal dia sholat yang rumah. Nah, jadi kalau untuk fardu itu syiar, itu masjid. Tapi kalau sunnah, ya kopiah, bagian, itu di rumah. Memang perintahnya jangan jadikan rumahmu seperti kuburan atau ngaji atau salat dan masjid. Itu memang dibagi. Justru seseorang apabila ke masjid itu sudah hampir komat. Jadi ada jam laku, komat kurang 30 detik. Tidak usah tahiyatul masjid mergo napa pasti titik dikomati dhewe kedadakan posisi dapat 1 rakaat. Kenapa? Yang dikhawatirkan kehilangan fadilah takbiratul ihramnya imam. Kalau diaturne bila menjumpai takbiratul ihramnya imam lebih baik haji, lebih baik dari pahalanya haji luar biasa. Jadi takbiratul ihram serta imam posisi imam Allahu Akbar itu tegene wis langsung Allahu Akbar. Iku seku tapi lek datang tadi tahiyatul masjid sudah nempel, imam Allahu Akbar dhewe oleh sak rakaat diterusne ketinggalan takbiratul ihram gak diterusne rugi mau tahiyatul masjid separuh lah. Intadzarahu qa'iman. Cara menunggu seseorang jamaah yang sudah mepet adalah dengan berdiri. Wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadasin ayyakula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bagi seseorang yang masuk masjid dan tidak mungkin melakukan tahiyatul masjid, contoh pengajian malam Selasa, ngaji Kiai Zainal Rabu jamaah mau sholat bagian maghrib subuh. Kiai Zainal ada tahiyatul masjid, itu malah makruh kok jamaah wis ngenteni tidak salat. Nah, seperti itu. Ketika masuk tidak mungkin melakukan tahiyatul masjid. Atau suatu hari ada perkumpulan diadakannya di masjid berisi ada acara apa? Wae wong wis teko nang metu enek sing tahiyatul masjid. Lah ini cukup mengucapkan subhanallah
kondisi seperti ini memasuki masjid dan tidak mungkin melakukan tahiyatul masjid. Ini malam kawan libur pertemuan di masjid Asy-Syafi'i Jagalan BCNO. Apa yang sekolah dulu ya? Bukan sing teko langsung dulu, bukan sing tanggane masjid dah. Langsung duduk tapi baca tasbih 4 kali. Oke. Wa tukrahu li khatibin dakhala waqtal khutbah wa li muridin tawafin dakhala al-masjid la li mudarrisin khilafan li ba'dihim, dan dimakruhkan maupun bagi khatib yang masuk ketika waktu khutbah atau seseorang yang menghendaki tawaf ibarat masuk Masjidil Haram. Nah, nalika masuk Masjidil Haram dia ingin tawaf, justru dia tidak usah tahiyatul masjid. Memang masjid sing satu-satunya masjid sing iso oleh salat umum niku nggih namung Masjidil Haram. Pokoke oleh iki madhepe kene, madhepe tengah-tengah dan Ka'bah. Nah, gede ngene ra oleh. Kene madhep kono itu ra oleh. Nggih. Karena sholat itu syaratnya harus mustaqbilan kiblat, menghadap kiblat. Itu Allah. Oleh dengan tidak Mekah sekali-kali sholat ini, sekali-kali kau kirim macam ini jajali kabeh. Orang Medina betul kene macam ini tau. Nah itu ketika memasuki Masjidil Haram, kok dia berkeinginan tawaf, maka tidak disunahkan melakukan tahiyatul masjid. Berbeda dengan orang yang niat mengajar daris. Kita lanjutkan warok atas dikharatin. Salat sunat yang selanjutnya adalah salat sunat istikharah. Kenapa? Dia memiliki satu tujuan, tapi ada dua pilihan. Sing sore digawe cangkem. Pacare akeh bingung nek milih. Ya wong ganteng. Wong wedok ya ngono sing lamar loro pilih ndi. Itu melakukan sholat istikharah. Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Bonate apa derek? Derek Terus setelah melakukan sholat istikharah, pertama baca Fatihah, suratnya Al-Kafirun. Yang kedua Fatihah, suratnya Qul Huwallah. Setelah selesai dia berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim wa innaka taghfiru wa la aghfiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu inna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa 'aqibatu amri wa 'ajilihi wa ajilihi wa qaddirhu li wa barik li fihi thumma yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa 'aqibatu amri wa 'ajilihi wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni wa qaddir lil khaira aynama kana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hadisnya diriwayatkan Jabir bin Abdullah. Jadi dalam artian kata menyerahkan segalanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, mantepe ati. Sami nomor badhe dodolan yang wonten iki enake nanti iki. Nek ono arepe nang ada usaha begini di PKN. Itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mungkin mendapatkan wahyu kita. Nah, caranya seperti itu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita istikharah di dalam semua perkara. Sing kuwi ya ngono, yen wong amal ngono, golek mantu kira. Nah, padha mawon sing di tampa. Sering didhawuhi karo Mbah Yai kata sitoke santri pinter ngaji, kiai pencen
bedanya pun teleleh bisa kita iso ngaji tapi mobilnya api jadi kita pilih singgi dan itu takut kalian Allah lewat sholat istiqoroh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atain malsuma al-amra wa yaqum mardatana. Terus jadi sholat terus berdoa menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ihramin wa tusannu rak'atani lil ihrami. Ketika seseorang hendak ihram itu damel pakaian putih tanpa berjahit. Nalika panjenengan hendak haji saking Madinah letter awal badhe tindak Mekah niku teng Masjid Bil Ali. Posisi pakaian sudah putih-putih tanpa celana dalam, tanpa kaos, tanpa berjari. Ketika itu melakukan sholat sunat ihram. Jadi sebelum melakukan ihram. Nanti setelah sholat ihram naik bis baru niat ihram. Jadi melakukan sholatnya sebelum melakukan ihram. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di tanah suci, terlebih turun saged dengan ada kain rongan sing ati damel ihram kira digawe nek masjid saya lho gawe rongan ati Pak ihram jadi kayak dituku nek kesar ke sabu terus turun digawe itu dikira ora waras jadi ihram niku wonten namung tanah suci. Wa tawafin ada lagi sholat sunat tawaf. Kalau sholat sunnah ihram dilakukan sebelum melakukan ihram. Tapi kalau sholat sunnah tawaf mengelilingi Ka'bah niku tawaf, itu dilakukan ba'dahu. Jadi ketika masuk ke Masjidil Haram di dalam hati niat tawaf langsung mendekati Ka'bah langsung niat tawaf. Setelah melakukan tawaf baru melakukan sholat sunnah tawaf. Dilakukannya ba'dahu sesudahnya. Lalu kita lanjutkan wudu'in dan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ini dilakukan sesudah melakukan wudu. Wa tusannu rak'atan lil wudu'i wa yakunani ba'dahu aidan bihaitsu tursabani ilal manfat fatafutani bil fasli urfan. Panjenengan nek baru disunnahkan sholat wudu. Dan kesunahan sholat wudu ini bisa habis dengan lamanya berpisah. Jadi dijarne yang mau baru wudu menengahkan niat sholat. Suwe-suwe kesunahannya hilang. Urfan alal auja wa inda ba'di bil irabi. Menurut sebagian ulama ya dengan berpaling memang tidak niat untuk melakukan salat wudu. Wa ba'duhu bil jafafil aqda. Menurut sebagian ulama yang lain adalah dengan keringnya anggota tanpa diusapi anduk. Diusapi anduk hukumnya makruh karena jatuh tetesannya wudu ini menjadi malaikat yang akan memintakan ampun orang yang wudu. Oke, jadi satu kali astagfirullah. Amin.
alamin. Selama ngaji kada kawula Allah nakal-katan nyuwun pangapunten. Allahumma faqilah wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi